kitab 2 Samuel. Kita akan lihat bersama pada pagi hari ini pada ayatnya yang ke-6, Pak Ustaz. Mulai ayat yang ke-5 saja, Pak Ustaz. Mulai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Lalu masuklah ia menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa budik-budikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Saudara, kita melihat, saudaraku, ini pelajaran yang baik sebetulnya buat kita, Bapak Saudara, bahwa apa yang menjadi sikap Daud sesungguhnya sebetulnya tidak salah-salah banget, ya Saudara. Bagaimana dia memiliki kasih yang luar biasa, ya. Dia memiliki kasih yang hebat, saudaraku. Betapa ada orang-orang yang sudah membenci dia, tetapi ketika orang-orang itu teraniaya, ketika orang-orang itu menderita bahkan mati, saudaraku, Daud meratap atas kematian mereka, atas penderitaan hidup mereka. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian juga Daud meratap, saudaraku, ya, meratap dengan sungguh-sungguh sampai kemudian keadaan menjadi berubah, ya. Keadaan kemenangan yang sebetulnya saat itu terjadi, ya, bagaimana seharusnya orang-orang Daud bersorak merayakan kemenangan atas matinya musuh mereka Absalom, walaupun dalam tanda kutip itu adalah anak Daud, tetapi itu menjadi sebuah perkabungan, saudara. Kemenangan itu berubah jadi sebuah perkabungan, bahkan pasukan itu pulang, saudaraku, pasukan itu kembali dengan sembunyi-sembunyi seperti orang yang kalah perang, katanya. Terjadi sebuah situasi yang hampir-hampir tidak terkendali. Satu situasi yang hampir-hampir akhirnya mencelakai Daud sendiri. Itulah sebabnya ini menjadi pelajaran baik buat kita tentang apa itu rasa mengasihi, ya. Nah, seringkali, saudaraku, kita tidak bisa memanajemen itu, saudara, memanage itu, sampai kemudian rasa itu bisa jadi mencelakai diri kita sendiri. Yang saya melihat seperti itu, Bapak Saudara, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya pelajari, Bapak Saudara, bahwa Daud tidak bisa, kurang bisa, dan ini yang seringkali juga terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita kurang bisa memanage rasa kasih kita, rasa cinta kita, sampai kemudian ada orang-orang yang merasa tersisihkan, ada orang-orang yang merasa terlupakan. Contoh, saudara, kalau saudara juga adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, ya, ada banyak kejadian, ada banyak kasus, ada orang-orang yang mencintai Tuhan secara luar biasa, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan secara luar biasa. Tetapi, saudaraku, maaf, orang-orang ini kemudian lupa untuk memanage rasa kasihnya itu, sampai kemudian ada orang-orang yang merasa tersisihkan, ada orang-orang yang merasa terlupakan, ada orang-orang yang merasa tidak dipedulikan. Dan ini yang terjadi. Bagaimana Israel merasa kok begini. Yang tadi saya katakan, ada orang-orang yang mencintai Tuhan secara luar biasa, mencintai pekerjaan Tuhan, tapi kemudian ada orang-orang di sekitarnya yang kemudian merasa disisihkan. Ada orang-orang yang kemudian merasa dilupakan, keluarga, istri, anak-anak, saudara. Seperti dilupakan, seperti tersisihkan, saudara. Dan itu akan berakibatnya, berdampaknya buruk juga. Kita nggak bisa bilang begini, oh yang penting saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, nanti yang lainnya urusan Tuhan. Nggak bisa juga kita seperti itu.
Karena sekali lagi, kemampuan kita memanage rasa kasih itu, saudara, perhatian kita itu juga harus ada, harus kita bisa miliki, Bapak Ibu Saudara. Bisa bilang amin, saudara. Karena kalau tidak, ini akan mencelakai diri kita juga. Ada orang-orang yang begitu cinta sama Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang begitu, Tuhan juga nggak gitu-gitu banget gitu, saudara. Ya, akhirnya apa? Saya memakai kata mungkin kebablasan, atau mungkin yang lebih tepatnya, kita nggak bisa memanage rasa kasih itu. Dan ini, saudara, terjadi juga sama Daud. Daud tidak bisa memanage, saudara. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di pihak dia, orang-orang yang berpihak sama dia, yang mengorbankan nyawanya buat dia, sampai seperti terlupakan, sampai nggak ada artinya. Makanya Yoab marah, saudara. Yoab marah di sini. Yoab bilang begini, saudaraku, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu dan nyawa budik-budikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ini bukan masalah baper-baperan. Ini bukan masalah salah mengerti, saudara. Enggak. Ini sekali lagi ya maaf, saudara, ya. Ini bicara tentang salah memanage rasa sayang, rasa kasih. Sampai pada akhirnya yang saya katakan, ada orang-orang yang merasa tersisihkan, ada orang-orang yang merasa dilupakan, ada orang-orang yang merasa nggak dianggap. Yang tadi saya kasih contoh, Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan. Ya, kita cinta sama Tuhan, apa-apa buat Tuhan, apa-apa utamakan Tuhan. Baik, Tuhan memang harus diutamakan. Tetapi, maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita tidak bisa memanage itu, bahwa kemudian yang terjadi kita seperti Daud, ada orang-orang yang dilupakan, ada orang-orang yang kita sisihkan, ada orang-orang yang kemudian tidak lupa, tidak lagi kita perhatikan, maka itu jadi masalah. Kalau saya seperti itu, saudaraku, maka itu akan jadi masalah. Itu akan bisa jadi bencana buat saya. Dan hampir keadaan ini, sikap yang seperti Daud ini, hampir-hampir jadi sebuah bencana baru. Tapi di sini saya harap sudah bisa paham, ya saudara. Sudah bisa paham. Karena seringkali kita nggak bisa memanage, saudara. Jujur saja kita ini semua, saya ini. Kita nggak bisa memanage mana. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa fokus sama satu hal. Karena tanggung jawab di atas pundak saya dan saudara itu banyak. Betul saudara? Saya punya tanggung jawab atas keluarga saya punya tanggung jawab atas penggembalaan yang Tuhan percayakan sama saya punya tanggung jawab atas tugas sinode yang Tuhan juga percayakan sama saya. Buat saudara ada tugas bisnis, dagang, ada tugas keluarga, ada tugas yang lainnya lagi, pelayanan dan lain sebagainya. Dan mari sama-sama minta kepada Tuhan kemampuan untuk Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memanage, bukan memilah-milih saudara, tetapi memanage gitu. Sampai semuanya bagus, sampai semuanya terbagi dengan baik. Enggak juga kemudian buat keluarga, ada yang seperti itu juga. Buat keluarga dan Tuhan dilupakan. Ada orang yang buat bisnis, keluarga dilupakan, Tuhan dilupakan. Itu saudara. Itu yang saya katakan, kemampuan kita memanage, saudara. Dan seringkali ini saudara, kita punya keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hal yang seperti ini. Pada akhirnya yaitu ada akibat-akibat yang kita harus terima, akibat-akibat yang tidak baik.
Kalau orang juga cuma serius di dagang, di bisnis, Tuhan dilupakan, keluarga dilupakan, habis. Bisa jadi masalah besar. Tuhan dilupakan, keluarga dilupakan. Uang memang sudah dapatkan, tapi ada banyak hal yang hilang kemudian dari hidup saya dan saudara. Sama halnya kalau orang cuma utamain keluarga, tapi dagang juga nggak diperhatiin, jadi masalah juga. Makanya saya katakan memanage gitu saudara. Apa itu memanage? Ya mengatur dengan baik. Mana yang buat keluarga, mana yang buat Tuhan, mana yang buat pekerjaan, mana yang buat apa ya. Sampai semuanya jadi baik saudara. Ini masalah serius ternyata. Kalau ini Daud tidak benahi, kalau Daud tidak mau menyadari hal ini, habis jadi masalah. Jadi masalah yang baru, musuh habis, sekarang saudaraku sekutunya, orang-orangnya sekarang bangkit jadi lawan buat Daud. Berapa banyak saudaraku kehidupan kita jadinya seperti itu. Karena kita nggak bisa memanage, saudara. Akhirnya apa? Jadi lawan. Keluarga kita jadi lawan. Kita nggak bisa manage, Tuhan jadi lawan. Mari sama-sama kita melihat kehidupan kita, ya saudara. Adakah bagian-bagian yang selama ini tersisihkan? Orang Israel ternyata merasa tersisihkan. Mereka sudah bangkit berperang, saudara. Ini Absalom memang, ampun saudara. Ya, kalau saudara melihat ini sampai istri-istrinya Daud, ya saudara, gundik-gundiknya Daud, saudara, waktu mereka ditinggal di Yerusalem itu ngeri, saudara, diperkosa, disetubuhi oleh Absalom. Anak-anak Daud yang lainnya dibunuh, saudara, ngeri. Memang benar, saudaraku, rasa kasih Daud itu hebat. Betul bagus. Tuhan suka dengan hal. Tapi sekali lagi kalau ini kasih ini tidak bisa, kalau kita gagal dalam kita memanage rasa kasih ini, nanti itu bisa jadi celaka baru buat kita. Saya katakan tadi di awal, saya berani katakan bahwa kalau saudara juga tidak bisa memanage, saudara cuma utamain Tuhan, pelayanan, pekerjaan Tuhan, ibadah, tapi kemudian keluarga saudara sisihkan, maka itu jadi masalah. Keluarga itu akan bangkit jadi lawan tanpa saudara sadari. Kenapa? Karena ini merasa ini baik kok saudara. Ya, saya juga dapat pelajaran baru di sini saudara. Ya. Tuhan tolong kita ya Bapak saudara, supaya Tuhan kasih hikmat sama kita, Tuhan kasih kemampuan. Tuhan juga nggak mau juga kita perlakukan, Tuhan juga nggak mau seperti itu saudara. Kita juga nggak bisa bilang Tuhan, ada orang bilang Tuhan, saya utamain Tuhan, nanti Tuhan yang urusin keluarga saya. Enggak juga gitu. Salah kalau saudara, Tuhan saya utamain Tuhan, bagian bisnis nanti Tuhan yang urusin. Enggak juga gitu. Tapi sama ya, ini kan keseimbangan, ini kan berimbang, hukum yang berimbang. Ketika saudara juga cuma bisnis, Tuhan dilupakan, jadi masalah juga. Tuhan akan bisa bangkit jadi lawan saudara. Harus ada porsi yang pas. Dan saat ini, kisah ini, Daud tidak adil. Ada ketidakseimbangan di sini. Dia begitu mencintai Absalom, nangis, meratap terus. Nggak peduli. Nggak peduli orang-orang pada diam, nggak peduli orang-orang jadi bingung, nggak peduli orang-orang jadi kecewa, nggak peduli saudara.
Kenapa? Karena ada rasa sayang, ada rasa kasih yang luar biasa. Daud pengen ngasih tunjuk sama orang-orang, ini loh kasih itu hebat, betul. Kasih yang bisa mengampuni musuh, betul, betul, bagus. Tapi hati-hati. Nah, kalau ini kita Daud teruskan, kalau Daud teruskan ini, Daud tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh Yoab, celaka buat Daud. Bayangkan orang-orang yang sudah berjuang buat Daud, orang-orang yang sudah melindungi keluarga Daud, mempertaruhkan nyawanya, mereka pulang katanya mereka pulang dengan diam-diam, seperti orang baru kalah perang, lari dari peperangan. Padahal mereka lah orang-orang yang sudah berperang buat Daud, melindungi Daud, membela Daud. Ketika apa? Ketika orang-orang yang lainnya sudah meninggalkan Daud, orang-orang ini tetap setia, saudara. Orang-orang ini tetap melindungi Daud. Orang-orang ini nggak mau dipengaruhi oleh orang-orang yang sudah mayoritas ini. Orang yang meninggalkan Daud itu udah mayoritas. Mereka ini orang-orang minoritas yang masih menunjukkan kesetiaan kepada Daud. Tolong kita ya saudara, ini pelajaran baik buat saya dan saudara, supaya ke depan hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah. Ada yang saudara, hari-hari yang dimana ya, kenapa? Karena seringkali hari-hari yang buruk yang kita alami karena ada banyak hal. Itu disebabkan karena ketidakmengertian kita, kebodohan kita, kesalahan-kesalahan kita, saudara, di dalam hal-hal yang seperti ini. Tolong kita bagi saudara. Hal yang kedua yang kita lihat, banyak hal sebetulnya kalau saudara lihat tentang apa yang ada dalam 2 Samuel pasal 19. Ya, jujur saja sampai hari ini saudaraku, cerita tentang cerita tentang Mephiboset, saudara, dan Siba, buat saya sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang benar. Saudara nggak tahu, saudara bisa nentuin nggak siapa yang betul sebetulnya. Mephiboset, waktu mereka pergi, waktu Daud meninggalkan Yerusalem, Siba bilang bahwa Mephiboset nggak mau keluar. Ya, Siba bilang bahwa Mephiboset bilang bahwa inilah saatnya. Ya, Daud disingkirkan, Daud keluarga Saul harus kembali ditegakkan. Tapi kemudian di sini ketika Daud pulang, Mephiboset menyambut Daud dan bilang bahwa katanya Siba sudah mendustai, sudah membohongi dia. Saudara, saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu mana yang benar di sini. Ya. Kalau sudah urusan begini antara Tuhan dan hati nurani, makanya seringkali saya katakan hal yang terjujur dari bagian anggota tubuh kita adalah hati nurani kita. Saya bilang, saya marah-marah, saya memang kamu. Sebetulnya hati nurani saya bicara. Kadang-kadang dia bilang begini, kamu yang salah, bukan orang itu yang salah. Gitu. Saya nggak berani menjawab kalau sudah tanya sama saya mana yang benar ya Pak, nggak ngerti saya. Karena masing-masing punya cerita. Ya, Siba punya cerita menjelekan tentang Mephiboset, Mephiboset punya cerita menjelekan tentang Siba. Saya nggak ngerti. Dan saya belum ketemu ada referensi yang terlalu ada sih orang-orang yang berpendapat ini yang benar, tapi alasan-alasannya kurang kuat gitu sudah. Itulah sebabnya coba kita lihat hal yang lain Bapak sudah tentang bagian yang terakhir ayat 40 sampai 43 Bapak Saudara, ayat 40 perikop terakhir kita sama-sama baca ayat-ayat 40 sampai 43, sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?
Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Saudara, terjadi keributan. Ya, bagaimana orang-orang Daud meninggalkan Yerusalem karena dikudeta sama anaknya, saudara. Tapi kemudian orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem ini, saudara, kemudian mendengar bahwa Absalom sudah mati, ya saudara. Dan mereka memanggil Daud untuk kembali menjadi raja buat mereka, buat seluruh Israel. Saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tertulis dari bagian terakhir dari pasal 19, kita melihat bahwa inilah kehidupan. Setelah kemenangan, maaf nih saudara, setelah kemenangan yang kita alami, sudah menghadang, sudah nunggu peperangan yang baru. Setelah kemenangan, Daud sudah menang. Daud sudah bebas. Dan bahkan tadi kisah tentang bagaimana hampir terjadi sebuah saudaraku, keadaan yang berbalik lagi. Tapi kemudian Daud dengan hikmat Tuhan bisa mengatasi, dengan pertolongan Tuhan bisa mengatasi semuanya itu dengan baik. Tapi di bagian yang terakhir muncul masalah baru lagi. Muncul sebuah keadaan yang tidak baik lagi. Itu saudara yang saya katakan. Setelah kemenangan, saudara, maka sudah menunggu itu saudara masalah baru dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, kalau saudara melihat dalam Efesus dikatakan, ya, kalau kamu sudah menang, tetaplah berdiri teguh. Jangan bersantai. Kenapa? Karena seringkali waktu kita sudah mengalami yang namanya kemenangan, saudaraku, ini yang seringkali terjadi. Ya, saya juga, kita semua nih, saudara. Setelah waktu kita berperang, kita ambil perlengkapan senjata Allah. Kita ambil. Kita berdoa, kita bergumul, kita berpuasa, bahkan kita tambah tunjukin setia kita sama Tuhan. Itu seperti kita seperti memakai perlengkapan senjata Allah. Baju perang itu, saudara. Baju perang itu, ya. Macam-macam, saudara, ya. Semuanya kita pakai, ketopong, sudah kita jaga pikiran kita, semuanya, pedang roh dan lain sebagainya. Kita pakai semuanya waktu kita menghadapi peperangan. Tapi yang berbahayanya adalah pada waktu selesai kita memenangkan peperangan. Kenapa? Karena pada waktu kita selesai memenangkan peperangan, apa yang kita buat? Kita copotin semua. Iya kan? Baju sirah kita copot, tutup dada kita copot, kasut kita copot. Wah, waktu lagi ada masalah, kasut ini kita pakai, kasut untuk melayani Tuhan, bicara tentang pelayanan, ya saudara. Wah, kita pakai, saudara. Semuanya kita pakai, komplit kita pakai. Tapi yang jadi masalahnya pada waktu kapan? Pada waktu kita sudah menang. Kemudian kita merasa lega, direm dikit, gitu. Kita copotin baju, kita copotin ketopong, ya. Kita udah gak jaga lagi, kita udah gak berhati-hati lagi untuk menjaga pikiran kita. Kita copot tutup dada, kita sudah gak lagi berjaga-jaga menjaga hati kita. Kita copot. Direm, istirahat. Makanya kalau sudah baca dalam surat Efesus yang pasal 5 kalau tidak salah, di situ dikatakan tetap berjaga-jaga, tetap berdiri teguh setelah kamu memenangkan pertempuran. Tetap berdiri teguh artinya apa? Setelah memenangkan pertempuran, nggak boleh tuh lengah, nggak boleh tuh jadi bersantai-santai, nggak boleh jadi teledor, jadi yang begitu. Dicopotin semuanya. Ini yang terjadi. Kenapa? Ada masalah baru, dan kalau sampai kita sudah copotin semuanya, akhirnya apa? Kita jadi orang-orang yang nggak siap. Kita jadi orang-orang yang lengah.
Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling gitu. Kenapa? Kenapa dia berkeliling? Dia berkeliling kenapa dia berkeliling? Karena belum ada celah. Kalau dia sudah lihat celah, oh ya dia langsung masuk. Kenapa dia berkeliling? Sudah kalau berkeliling. Tapi kalau di sini dia lihat celah, sudah dia ketemu lihat celah, maka dia masuk dong. Berkeliling itu karena belum ada celah. Tapi kalau sampai dia melihat bahwa kita jadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah melepas pakaian perang kita, wah, dia akan bilang ini nih saatnya. Dia tahu momen, saudara. Iblis itu tahu momen, ya. Dia tahu momen. Makanya apa? Kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian, bagaimana iblis ular itu menggoda Hawa. Dia tahu momen, dia tahu saatnya tepat. Ini waktu yang paling tepat. Nggak boleh ditunda, nggak boleh kecepatan, saudara. Tapi juga nggak boleh kelambatan. Ini waktu yang paling tepat. Seringkali seperti itu kita. Banyak orang-orang percaya yang seperti itu. Kalau kita menang, kita jadi bersantai. Padahal iblis tidak pernah berhenti itu, saudara. Kalau kita bicara tentang merdeka, ya saudara. Kalau saya kemarin bicara di acara majelis pusat, ya. Kalau kita bicara tentang kemenangan, saudara, kita belum merdeka yang secara utuh belum. Betul, secara itunya kita sudah merdeka oleh kuasa darah Yesus, betul. Tetapi tiap hari itu adalah peperangan-peperangan yang kita harus jalani. Kemenangan hari ini untuk hari ini, dan besok ada peperangan baru yang kita harus juga merdeka. Kita harus katakan merdeka, menang gitu. Kita nggak bisa bawa kata menang ini hari ini buat besok, nggak bisa. Artinya ternyata tiap hari kita harus siap sedia. Tolong kita ya saudara supaya kita menjadi orang-orang yang siap gitu. Karena saya melihat, lalu kemudian kalau sudah baca ayat yang 40 mengerikan ya saudara. Kenapa? Waduh, ini akan timbul perpecahan baru, akan timbul peperangan baru. Bukan lagi antara Daud dengan Absalom, tapi antara apa saudaraku? Antara Yehuda dengan 10 suku. Ngeri loh. Tolong kita ya saudara, supaya Tuhan mampukan kita, supaya kita terus berjaga-jaga dalam segala situasi. Amin saudara. Ketika pun kita sudah merasa menang, ya, kemarin kita sudah bergumul dan puji Tuhan, haleluya kita menang. Tapi ingat, ya, sudah ada tuh saudara, sudah ada ancaman baru lagi yang iblis arahkan buat Bapak Ibu saudara. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi itulah kenyataannya. Kalau kita copot, kita bersantai-santai, kita lengah, jangan heran, jangan kaget setelah kemenangan ada kekalahan. Dan kekalahan yang besar. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.